Okay, guys, we continue still talking about procedure text, ya. Jadi kita masih membahas tentang text procedure. And here I would like to tell you the characteristic of procedure text, ya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari procedure text, ya. You know that procedure text applies the usage of simple present tense first, ya. Jadi text procedure itu mengaplikasikan menerapkan penggunaan simple present tense, ya. Simple present tense. Seperti apa? Do you still remember simple present tense? I think so, ya. Saya kira iya. Anda masih ingat tentang simple present tense, ya. The form is like this: subject or verbs, ya. Jadi subjek kemudian kata kerja bentuk pertama, ya. You can add with s or es, ya. Kadangkala ditambah s atau es. Atau or you can use subject and then using is, ma, to be, salah satu ini is, a atau m, tergantung subjeknya, ya. Oke. Kemudian diikuti verb 3 atau past participle atau kata sifat, ya. Biasanya seperti ini. Oke. Contohnya example, it boils, ya. Ini mendidih, ya. Gitu, mendidih. Boils pakai s, why? Because the subject is it, ya. Jadi pakai s karena subjeknya it. Oke. Atau pakai yang is, ma ini, ya. It is boiled, ya. It is boiled seperti ini pakai is, ya. Nah, ini adalah bentuk simple present tense, ya. Is, boils itu menunjukkan bahwa kalimat ini menggunakan simple present tense. Make sense, ya? Oke. The second one, it is also applies the usage of imperative sentence, ya, juga menggunakan menerapkan penggunaan imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah, ya, memerintah, ya. Jadi without subject, tanpa subjek, ya. Jadi langsung kata kerja dan keterangannya. Misalkan add 2 spoons, ya. Add 2 spoons, ya. Tambah 2 sendok apa, ya. Add 2 spoons. Cook with low heat, ya. Cook with low heat atau blend the spices dan sebagainya, ya. Blend the spices, ya. Aduk atau campur bumbunya itu. Ini adalah contoh dari imperative sentence. Tidak ada subnya, nggak perlu you add 2 spoons, you cook, you blend the spices, tidak usah. Jadi langsung perintah seperti ini. Ini namanya imperatif. Make sense, everybody? Yes. And then the third one, you can also apply the action of verb, ya, the usage of action verb. Menggunakan kata kerja tindakan action. Contohnya pakai add, cook, blend, itu adalah semuanya kata kerja action, ya. Ini, ya. Jadi apa? Add, put, turn, ya, putar gitu. Aduk dan seterusnya itu adalah action verb semuanya. Okay, make sense? Yes. And then the next one, you can also apply the usage of numbering, ya. Numbering dengan menggunakan angka-angka atau bilangan, ya. Misalkan ada first, second, third, ya. Pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah numbering, ya. Make sense? Easy. Yeah. Go on. And you can also apply the usage of conjunction, ya. Jadi menggunakan kata hubung atau connective atau conjunction pakai ini, ya. Itu biasanya ini digunakan. Contohnya next, then, while, at last dan seterusnya, ya. After that misalkan itu conjunction semuanya, ya. Oke? Atau connective, ada yang bilang connective, ya. Itu penghubung, kata penghubung. And then the next one, the last one, you can also apply the usage of adverbs, kata keterangan, adverbs. What is the function? To explain the steps to go through, ya. Jadi adverb ini gunanya untuk memberi penjelasan atau memperjelas langkah-langkah yang dilalui, ya. Langkah-langkah yang dilalui itu memperjelas. Itu menggunakan adverbs, ya. Seperti apa adverbnya? Contohnya correctly, ya, dengan baik, carefully dengan hati-hati, slowly dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, for 2 minutes, ya, selama 2 menit, ya, dalam waktu 10 menit dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh dari adverb kata keterangan. Make sense, everybody? Yes, I think it's very easy, it's mudah. To make clear my explanation, let me show you the example, ya. Go on to the next slide, ya. Okay, everybody, here I show you the same example. We analyze the example of procedure text, ya. Kita menggunakan contoh yang sama, kita analisa bersama tentang bagian-bagian yang sudah kita bahas tadi, ya. Okay, the first one you can find simple present tense, ya. Simple present tense itu yang mana kira-kira, ya?
Oke, yes, ini yang bold ini itu adalah simple present tense ya. Yang pertama Anda dapatkan all is well blended itu adalah simple present tense ya, pakai is ya. All is blended ya. All jadi satu kesatuan ya. Jadi semuanya itu dicampur atau diaduk dengan baik, dengan rata ya. All is well blended gitu. Kemudian berikutnya Anda juga mendapatkan simple present tense di kalimat ini. All the eggs are mostly cooked ya. All the eggs are mostly cooked ini adalah simple present tense juga ya. All the eggs pakai a. Kenapa? Iya, karena subjeknya ada s-nya ya. Tuh, oke. Yes, jadi more than one. Okay. And then the next example of simple present tense you can find at the last ya. At the last step, your scrambled eggs are ready ya. A pakai a sama seperti ini tadi ya, pakai a. Ini adalah bentuk simple present tense ya. Okay, everybody, make sense ya. Okay, and then the next one you can also find the imperative sentence. Imperative sentence, you can see the underline phrase atau underline sentence ya. Kata atau kelompok kata kalimat yang saya garis bawahi itu adalah imperative sentence. Contohnya, crack the eggs into a small bowl, add a pinch of salt, pepper, add butter, let it mix, dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk imperative sentence. Perintah semuanya ya, tanpa subjek ya, tanpa subjek. Make sense ya? Okay. And then the next one you can also find action verb. Action verbnya contohnya seperti apa? Ya diambil kata-kata tadi itu, crack saja, add saja. Kalau di sini boleh saya tunjukkan leave ini action verb. Kemudian put ini action verb. Kemudian stir, stir ini action verb ya. Kemudian pour ini action verb dan seterusnya. Itu adalah action verb. Oke. Okay? And then the next one you can also find numbering ya. You can see the color of blue ya, blue color here. Jadi blue color ini adalah numbering ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kadang-kadang first juga ini masuk ya. Ya, first itu juga numbering. Oke. Okay. And then you can also find conjunction. Conjunctionnya Anda bisa lihat ini saya separuh hijau, separuh biru. Maksudnya first bisa masuk ke numbering dan juga bisa masuk conjunctionnya. Kemudian after that. Tuh ya, after that, kemudian last ini adalah conjunction. Make sense everybody? Seperti itu. And the last one adverb ya, adverb. Anda bisa dapati adverb seperti ini. Itu yang mana? Iya, yang merah-merah ini ya. Merah atau coklat ya. Into small bowl ya, ke dalam mangkok kecil, well blended ya, diaduk dengan rata, diaduk dengan baik. Well, itu adalah juga adverb. For around 20 seconds ini adalah juga adverb. Mostly ya, mostly ya. Itu juga adverb. For around a minute ini juga adverb, dan the last on a serving plate ini adalah juga adverb, adverb of place ya. Nah, seperti inilah everybody the analysis of procedural text. Seperti ini isinya ada simple present tense bentuknya, karakteristiknya, imperatif, conjunction, numbering, action verb. Oke. I think it's enough, and I think it is what is it, the last meeting in explaining the procedure text ya. Ini adalah video yang kedua yang terakhir tentang procedure text. I will give you the exercise after that. Okay? Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.